Ibu-ibu, agenda kita, tema yang akan kita kaji di sore hari ini sekitar 30 menit sampai jam 5, betul ya? Tentang memaknai ibadah sholat. Di dalam ajaran Islam, dalam sejarah Islam, ibu-ibu, itu ada beberapa peristiwa yang umat Islam sedunia selalu mengingat-ingat untuk menumbuhkan rasa semangat dalam mendakwakan ajaran agama Islam yang pokok-pokok. Kalau tahun ajaran baru ada peristiwa peringatan, namanya apa? Kalau tahun baru apa? Suro. Nah, bahasa Arabnya suro apa? Tahun baru suro. Bahasa Hijriahnya apa? Muharram. Tahun baru itu mengingatkan kita, diperingati oleh umat Islam sedunia supaya kita tidak lupa bahwa Rasulullah bersama sahabatnya itu punya persoalan. Kalau bersurat tidak diberi tanggal, diberi tahun, itu nanti bikin bingung gitu. Karena waktu itu kan berputar. Ya tanggal 1 Muharram, tapi tahun berapa? Alhamdulillah sudah diputuskan dan kita sudah tiap tahun memperingati untuk mengambil hikmah pentingnya ingat waktu. Jadi dalam Al-Quran banyak awal surat itu menegaskan tentang waktu. Ibu-ibu masih ingat? Ada wal asri, ada wal laili, ada wal duha, apa lagi? Wal fajr. Ini pentingnya mengingat waktu, sebab waktu itu kalau sudah berjalan tidak bisa kembali. Kalau ibu-ibu sudah usia 50 tahun ke atas, kebanyakan ini bisa nggak kembali di bawah 50 tahun? Bisa nggak? Usianya tidak bisa kembali, tetapi semangatnya bisa. Nah, oleh karena itu kita terima kasih ibu-ibu kepada pengurus pengajian ini selalu mengingatkan kita untuk talabul ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu. Karena hidup manusia yang beriman itu akan terasa semangat, bergairah kalau kita selalu belajar ilmu. Karena ilmu itu ibarat penerang, ilmu itu ibarat lentera. Ilmu apapun, ya termasuk ilmu agama. Karena apapun itu bisa dimaknai sesuai ajaran agama kita, baik itu ajaran akidah syariah maupun di luar itu bisa dimaknai secara Islam. Baik ibu-ibu, supaya waktunya sampai, tadi ibu-ibu sudah dikirim Mbak Ita materi memaknai sholat. Sampun ya? Sampun. Diberi. Mbak Ita rajin sekali. Bukan saya, yang saya Bu Edi. Putih Edi. Bu Edi. Oh, fotokopi ya. Nah, ibu kalau fotokopi kan Bu Edi gitu. Nah, sekarang tentang memaknai sholat ya. Sampun di waos napa dereng? Bu Ketua, Bu Ririn sampun waos materi dereng? Belum dapat ya? Nah, nggak dapat aman, nggak ditanya. Mbak Ita juga belum dapat. Ya, habis ini. Oh, baru menerima. Alasannya tepat ya, dia nggak ditanya ya. Nah, yang paling tahu yang fotokopi berarti sudah baca berarti ya. Sampun dereng Bu Edi. Ya.
Untuk mengawali kita tanya Bu Edi. Nah, kalau Bu Edi dimintai memberitahu tentang memaknai peristiwa Isra Mi'raj, terutama memaknai ibadah sholat, apa yang spontan di pikiran Bu Edi kalau dimintai pertanyaan tentang bagaimana kita memaknai ibadah sholat yang kita lakukan setiap hari, yang wajib 5 kali sehari ditambah yang sholat sunnah. Di pikiran Bu Edi spontan kalau ditanya seperti itu, jawabnya seperti apa? Memaknai sholat 5 waktu. Nah, apa yang muncul di pikiran spontan sore hari ini? Apa? Ya, tadi di surat Al-Ankabut ayat 45 saya bacakan di awal, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan berikutnya, Bu Edi yakin sholat itu mampu mencegah perbuatan keji mungkar diri kita? Insya Allah. Kalau Bu Edi ditanya lagi, kenapa Bu Edi? Ada orang sudah mengerjakan sholat, tapi kok masih berbuat keji dan mungkar? Jawabannya gimana? Mungkin sholatnya tidak sesuai dengan saya. Ya, jawaban yang utama tadi Bu Edi jawab, kalau ada orang sudah sholat, kok masih berbuat keji mungkar, kemungkinan sholatnya itu apa Bu? Tidak sesuai syariat, atau yang dijalani itu sekedar rutinitas, tidak dimaknai. Nah, tepat sekali. Tadi yang sampaikan ke Mbak Ita itu juga bacaan sholat dan artinya. Nah, supaya membantu ibu-ibu dalam memaknai Isra Mi'raj, dalam memaknai ibadah sholat itu, kita tidak seperti yang Bu Edi katakan tadi, sekedar baca bacaan sholat tapi tidak tahu artinya. Ya, kalau nggak tahu semuanya, minimal tahu intinya lah. Terima kasih Bu Edi. Temannya Bu Edi yang sudah baca ada, tak tanya soalnya Bu Iva. Nah, sekarang Bu Edi nunjuk siapa Bu Iva. Mana Bu Iva? Oh, malah keluar. Betul. Beneran kita ya, Bu Iva ya. Selain Bu Iva, Bu Edi nunjuk siapa yang Pak Jum boleh tanya? Sinten Bu Edi? Bu Ita. Ditunjuk Bu Edi ya. Tentang memaknai sholat ya. Tadi Bu Edi sudah menyampaikan informasi kepada kita ibu-ibu bahwa memaknai Isra Mi'raj, memaknai ibadah sholat itu diantaranya mengacu Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Bu Edi tadi juga menyampaikan informasi kenapa orang sudah sholat tiap hari, ibaratnya jengkam-jengking tiap hari, kok masih berbuat keji mungkar. Tadi Bu Edi memberikan informasi kemungkinan orang yang sholat seperti itu kok masih berbuat keji mungkar, dia sholatnya belum sesuai syariat, sholatnya belum dimaknai. Nah, sekarang Mbak Ita memaknai ya. Kita itu memaknai sholat seharusnya gimana Mbak Ita? Disuruh memaknai sholat. Ya, cara memaknai sholat itu seharusnya gimana Mbak Ita? Oh, Biva datang. Saya belum nyambung. Oh, Biva konsumsi soalnya. Ya Mbak Ita, gimana cara memaknai sholat? Ya, satu aja ya, spontan di pikiran. Tadi melanjutin Bu Edi tadi. Gimana cara memaknai sholat supaya kita itu setiap hari sholat itu ono manfaatnya. Nah, minimal tadi Bu Edi bilang iso nyegah perbuatan keji mungkar. Piye caranya memaknai? Bentuknya seperti apa? Spontan Mbak Ita.
ya berusaha untuk khusyuk ya, seperti di Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un alladzina hum anil lagwi mu'ridun alladzina hum ila akhirih. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Tadi katanya Bu Edi, oh mungkin dia sholatnya belum sesuai syariatnya. Salah satu syarat sahnya sholat adalah beriman kepada Allah selain menghadap kiblat. Orang Islam sehat, tidak sedang gila ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang beriman seperti apa yang beruntung? Orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang beriman yang beruntung, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, orang yang menjauhi perbuatan sia-sia, lawo. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, mari kita sore hari belajar bagaimana memaknai sholat kita. Nah, di antaranya tadi Mbak Ita mengingatkan, kalau ingin memaknai sholat, sholatnya itu men tonjo, sholatnya itu men marem, sholatnya itu biar terasa dalam kehidupan kita. Sholatnya itu kalau kita tunaikan tuh diri kita itu merasa kumantil kantil. Pirsa ibu-ibu, kumantil kantil. Apa bahasa Indonesianya? Tansah kelingan, ngertos tansah kelingan? Jadi pendatang sedaya luar Jogja nih. Rumangsa yang luar Jogja, termasuk saya. Saya dari Galur Kulon Progo, di luar Jogja. Jadi kumandil kandil, tansah selalu ingat. Jadi kalau waya sholat langsung cekat-cekat ya. Suami ngingatkan istri, istri ngingatkan suami. Wis wayahe sholat. Saya mau tanya ibu-ibu kalau di rumah selalu ingatkan suaminya enggak? Belum ada yang jawab. Oh, ingatkan, alhamdulillah. Ingatkannya dengan marah atau dengan sayang? Oh, biasa aja. Saya kan tanya ya, marah atau sayang? Ada yang ketiga biasa aja. Intinya mengingatkan. Suami istri itu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling menasihati, dan menetapi kesabaran. Karena apa ibu? Ibadah yang paling panjang itu ibadah apa? Nikah, betul ya. Ibadah dalam ajaran Islam yang paling panjang, ibadahnya banyak, itu adalah ibadah nikah. Makanya kalau nikah kita harus selalu ingat untuk selalu menjaga kesucian di diri. Suami menjaga dirinya, istri menjaga dirinya. Maka itulah namanya ifah. Ifah itu artinya menjaga kesucian di diri. Berbagilah ibu-ibu kalau punya teman namanya ifah. Karena kita selalu ingat ya, untuk selalu menjaga diri sebagai istri.
Demikian juga suami. Saya punya teman namanya Iva, ingat, oh saya harus selalu menjaga diri sebagai suami, sebagai ayah, dan seterusnya. Karena nikah itu ibadah terpanjang dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Makanya kalau sudah nikah itu nggak ada yang sia-sia, selalu bermanfaat, selalu ternilai. Lawang sudah nikah tidur aja ternilai ibadah, ya kan? Nah, capek-capek ya, dinilai ibadah dan seterusnya. Terima kasih Bu Edi, Vita, Selatan, Utara. Sekarang Barat ya. Barat nggak ada, Timur. Viva sekarang. Kalau Viva udah biasa kan, guru kan dulu ya. Tadi saya tanya ke Bu Edi, bagaimana cara memaknai sholat ya. Kenapa orang sudah sholat kok masih berbuat keji mungkar? Bu Edi jawabnya, oh mungkin cara melakoni sholat masih kurang sesuai dengan tuntunan syariat, tuntunan hukum Islam. Kemudian kenapa kok sudah sholat masih berbuat keji mungkar? Mungkin ya waktu baca tidak tahu maknanya, gerakan sholatnya itu kurang tumak-ninah. Nah, saya ingin ngasih contoh gerakan sholat tumak-ninah supaya ibu-ibu nanti bisa memberitahu suaminya, anaknya. Ibu-ibu pernah sholat, lihat sholat, orang sholat Allah pernah? Oh, kira-kira kalau Allah itu tumak-ninah tidak? Ya. Tumak-ninah itu adalah maknanya untuk kepentingan diri sendiri, khususnya ketika dalam sholat. Tapi kalau sakinah itu ketenangan untuk diri suami dan untuk orang lain. Orang lain itu istrinya, anaknya, keluarga besarnya. Itu namanya sakinah. Makanya tenang itu kosakatanya tidak hanya tumak-ninah, tapi ada juga sakinah. Jadi kalau tumak-ninah, tenang di dalam sholat. Untuk dirinya sendiri yang sedang sholat itu harus tumak-ninah kalau ingin mendapatkan manfaat dari ibadah sholatnya. Makanya cara tumak-ninah pandangannya kemana? Sajadah. Nah, bukan sajadah, tapi tempat sujud. Nanti kalau pakai sajadah terus saja diambil cucu kita, anak kita, gini, nah, tidak, tetap ke tempat sujud. Allahu Akbar. Pandangan dari takbir sampai salam ke tempat sujud. Tidak boleh lihat gelangnya sendiri. Walaupun pakai gelang, tempat sujud. Takbir sampai salam, terus rukuk, Allahu Akbar. Sudah baca Fatihah, surat-suratan, tumak-ninah, kemudian baru rukuk. Pandangan kemana? Tempat sujud. Cara bungkuknya siku-siku 45 atau 45 gini. Siku. Ibaratnya kalau di sini dikasih gelas tidak tumpah. Yang paling aman ya lihat tempat sujud, tidak gini ya, tapi ya. Ini rukuk ya. Kemudian kalau sudah baca selesai tumak-ninah, berhenti sebentar, baru i'tidal. Setelah baca bacaan tidak, sami Allahu liman hamidah, berhenti sebentar, tegak. Ini namanya tumak-ninah. Dinikmati. Nah, nanti kalau ibu-ibu usianya udah 50 tahun ke atas bisa itu menikmati setiap aktivitas termasuk kegiatan sholat. Terus setelah i'tidal baru sujud. Kalau sujud Allahu Akbar. Mana dulu? Lutut dulu. Allah
dua kaki, jinjit, terus dengkul, terus telapak tangan, terus kening dan hidung ya. Saya dulu pernah punya tetangga itu kalau sujud gini, jadi nggak nyentuh jidatnya, nggak nyentuh hidungnya ya, kayak orang bau karpet gitu ya. Jadi dua ujung jempol, lutut, telapak tangan, jidat dan hidung. Terus jempol kaki madal atau lurus? Madal. Ini dari gerakan sholat ada manfaatnya juga. Biasanya kalau belum terbiasa rasanya gimana? Panas. Ya. Nah kalau sudah sujud kemudian duduk iftirosi di antara dua sujud. Yang satu di apa namanya? Ditindai. Semoga paham ibu ditindai ya. Nah, pandangan tetap ke tempat sujud ya. Kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah selesai baca tumakninah baru sujud lagi yang kedua. Nah kemudian ketika selesai duduk lagi mau berdiri itu tumakninah dulu, berhenti dulu sebentar baru Allah ke atas ya. Ini satu rekaman ya. Itu tumakninah, jadi selesai baca berhenti sebentar. Itu namanya tumakninah. Ibu-ibu nanti bisa merasakan nikmatnya sholat ya. Termasuk gerakan itu akan membuat tubuh kita terasa sehat karena otot-ototnya, saraf-sarafnya digerakkan oleh gerakan sholat itu. Makanya kalau ibu-ibu 50 tahun ke atas dicoba dalam gerakan sholat, insya Allah ada manfaatnya. Tadi saya lewat Mbak Ita ngirimi video senam kolesterol, gula darah, asam urat ya. Karena saya itu usianya udah 50 tahun ke atas. Saya kemarin nemu YouTube senam ringan kok enak sekali. Nah saya kirim Mbak Ita supaya nanti bisa dikirim ibu-ibu, bisa senam di rumah ya, ringan ya. Silakan nanti bisa senam bersama HP-nya masing-masing ya, di rumah. Instrukturnya ya. Oh monggo Biva. Untuk duduk di antara dua sujud mohon diulangi lagi. Contohnya menghadap ke sana. Oh gitu. Ya. Manut guru. Ya, jadi yang satu timpo, yang satu madal. Jempol kanan itu pasti selalu madal, baik ketika sujud maupun duduk iftirosi. Kalau terakhir gini, jadi ini selalu madal. Nah kalau mau berdiri, nah, makatan bisa di jadi gantian kalau tanggal panjenengan ini. Bagian konsumsi. Ya, emang guru itu kan kayak dalam ya, orang kurang cerita. Tadi mau tanya Biva apa tadi Pak? Ya itu ibu Bedi Wita sudah menyampaikan informasi tentang kalau Wita tadi bagaimana cara maknai sholat ya. Cara maknai sholat salah satunya dengan khusyuk, kita berusaha khusyuk. Dulu tahun 90-an itu ada pelajaran diklat sholat khusyuk, saya pernah ikut ya. Jadi memang kalau kita khusyuk itu bisa dimaknai dari bacaannya, kita pahami, bisa juga dimaknai dari gerakannya. Jadi gerakannya tumakninah, berhenti sebentar, itu maknanya tumakninah. Nah bacaan monggo, tadi Mbak Ita sudah nge-share, itu bisa dibaca sesuai pilihannya masing-masing. Karena
seperti doa iftitah itu ada pilihan, bisa Allahu Akbar kabiron, bisa juga Allahumma ba'id baini. Kemudian tahiyat juga ada pilihannya, silakan dipilih. Bisa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah, bisa at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibah. Apalagi doa ruku sujud juga ada pilihan, silakan dipilih. Mungkin kalau ke Bu Ifah satu lagi aja, yang depan ya, tadi kan selatan, utara, depan. Cara memaknai ibadah sholat ya, ini peringatan Isra Mi'raj, kita mencoba memaknai. Kalau Mbak Ita bilang cara memaknainya dengan sholat khusyuk. Kalau Bu Ifah gimana caranya Bu Ifah? Spontan di pikiran Bu Ifah. Kalau Isra Mi'raj diajak memaknai ibadah sholat itu caranya gimana? Monggo Bu Ifah. Spontan aja. Men sholati saya apik diterima Allah itu caranya gimana selain khusyuk, selain sesuai syariat menurut Bu Ifah, menurut pemahaman Bu Ifah ya, pemahaman kita kan bisa beda-beda ya. Saya coba ya. Yeah. Mungkin bisa berusaha mengerti artinya supaya kita sholatnya lebih, kalau kita tahu artinya kan lebih bisa gitu. Yeah. Oke, seperti itu. Ya, terima kasih. Berarti materialisasi kan pas tadi ya. Saya nyiapkan materi tentang bacaan sholat. Sudah saya kirim ke Mbak Ita, sudah di-share ke ibu-ibu, nanti dibaca ulang ya. Nanti bisa laporan ke Bu Ririn ya, Bu Ketua, saya udah hafal bacaan sholat ya. Besok saya setoran Bu Ririn ya. Nek betul takbir sampai salam artinya kasih hadiah Bu Ririn. Nanti hadiahnya dari Pak Jum ya. Yang hafal ya. Nanti Pak Jum nggak punya duit minta Bu Indah, istrinya Pak Jum ya. Silakan ibu-ibu nanti lomba membaca artinya sholat ya, lewat Bu Ririn ya. Setorannya ke Bu Ririn ya. Nah besok katanya Mbak Ita, saya diminta lagi ke sini ya, nanti setoran ya. Siapa yang bisa hafalan dari takbir salam, Pak Jum bawa dia di sini. Mau atau mau? Ininya mau enggak? Ya, terima kasih Bu Ifah tadi udah jawab ya. Jadi memang kalau kita ingin berusaha memaknai sholat, apa yang kita lakukan sebenarnya tidak hanya sholat. Salah satunya termasuk sholat, itu kita pahami apa yang kita baca. Memang kalau usianya belum 50 tahun rata-rata kok suwi ya. Tapi kalau kita sudah 50 tahun, apalagi sudah pensiun, nah ngisi waktu dengan memahami makna sholat itu nikmat sekali. Saya itu punya bule sudah 70 tahun ke atas, tiap hari itu bisa khatam Quran sekali, 2 kali, 3 kali, setiap hari. Karena nggak ada kerjaan. Punya kos-kosan, jadi sudah nggak perlu keluar rumah, kerjanya cuma baca Quran. Dan mungkin pas Ramadan ibu-ibu pernah lihat di medsos ibu-ibu tua 90 tahun masih bisa baca Quran gitu. Nah itu pertanda baca Quran itu bikin sehat. Nek baca HP WA kira-kira gitu pun nggak bikin sehat ya. Makasih Bu Ifah. Jadi memaknai sholat ya. Tadi kita sudah di-share tadi ya? Belum? Makna bacaan sholat tadi? Oh belum, nanti minta tolong kita sampaikan Bu Ketua biar di-share ya. Tadi saya sudah menyampaikan materi tentang bacaan sholat dari takbir sampai salam. Kalau ibu-ibu ditanya rukun sholat itu ada berapa tuh? Rukun sholat, rukun itu yang wajib harus dilaksanakan. Ada berapa? Niat, terus takbiratul ihram, baca Fatihah,
rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir, salam, tasahud ya tahiyat sama, baca sholawat, tahiyat awal, baca sholawat, salam. Ada berapa? Apa? Tertib. Ada lagi masih kurang. Soalnya Pak Jum barusan baca jadi ingat itu. Tumanina. Kalau kita sholat itu gimana toh? Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, duduk. Kalau nggak mampu duduk, tidur, menghadap kiblat. Gimana cara menghadap kiblat? Kakinya ke kiblat sana. Kalau ya ini minimal ya. Kalau di rumah sakit biasanya kan tempat tidurnya bisa dinaikkan kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Dan tidak ada alasan ikut pengajian walaupun tidak bisa silo gini. Selonjor marah buatan? Larang, nggak dilarang. Ya wong nek silo itu keju gitu, geringingan gitu. Soalnya pun sepuh, pun sepah. Ya, rukun sholat itu ada 13. Tadi yang kurang cuma berdiri. Terus tertib sudah, baca salam sudah. Jadi saya ulang, saya bacakan. Yang pertama, rukun sholat supaya kita nanti ditanya anak kita ingat. Pertama niat. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mau berdiri, duduk. Nah sekarang ibu bapak sering lihat di masjid membawa kursi ya. Nah, terus membaca surat Al-Fatihah. Nah tadi yang Mbak Ita sebutkan. Yang kelima rukuk dan tumanina. Kemudian sujud dan tumanina. Kemudian tasahud akhir, terus baca sholawat setelah tasahud, kemudian duduk di antara dua sujud, duduk untuk baca tasahud akhir, jadi ada tasahud awal, tasahud akhir, kemudian baca salam dan tertib. Ya. Ini pelajaran SD, SMP, SMA kita ingat-ingat. Tapi kita ingin memaknai ya, dari rukun sholat tadi supaya kita perhatikan. Jangan sampai, terutama tadi yang diingatkan Mbak Ita, rukuk dengan tumanina. Jadi Allahu Akbar, dinikmati ibu, jangan cepet-cepet bangkit ya. Tapi setelah baca sekali kok masih kurang ya. Ini lurus, ini siku ya, pandangan ya. Sambil diem memahami artinya. Maha suci Allah yang maha agung, yang maha besar. Manusia itu kecil ya, atau diem gitu. Baca kemudian diem. Sudah tumanina, berarti sebentar baru iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Ya terima kasih Bu Edi, Mbak Ita, Bu Ifah sudah lengkap inti yang kita maknai di kesempatan sore hari ini tentang pentingnya kita memaknai ibadah sholat sesuai dengan syariat Islam, hukum-hukum Islam. Caranya tahu gimana? Kita ngaji seperti ini terus, kita ulang-ulang ngaji. Hati kita itu ibarat, atau iman kita, hati kita itu ibarat tanah ladang. Ngaji ilmu berulang-ulang. Ini tiap bulan atau tiap seminggu sekali. Nah tiap bulan ngaji itu berarti nyirami, sehingga kita seger kembali bar ngaji. Jangan sampai bar ngaji cemberut. Nah usahakan bar ngaji itu seger, karena barusan disirami rohani kita. Kemudian
Kemudian nanti Mbak Ita ingatkan salah satu cara makna sholat adalah bagaimana kita khusyuk, tumak ninah. Kemudian Bu Iva ingatkan kita untuk makna sholat, bagaimana bacaan setiap sholat itu kita pahami artinya. Terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.